إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya mengenai fikih haid ya, silakan. Saya biasa haid 10 hari. Sampai keluar kosotul baidok, cairan putih. Biasanya di hari keempat dan kelima tidak keluar sama sekali. Jadi akhir dari haid beliau yang nanya ini itu adalah keluarnya lendir putih tadi. Nah, apakah di hari keempat dan kelima ini dihitung suci atau masih haid? Saya sudah baca buku mengenai fikih haid dan dengar kajian beberapa ustadz sunnah, hafidhahumullah. Ada yang mengatakan dihukumi suci, ada yang mengatakan masih tetap dihukumi haid. Tuh kan, ustadznya saya jawab bingung, gitu kan. Sekarang pertanyaan saya buat mbak-mbak di sini, apa jawabannya mbak? Ini udah jelas banget loh nih, kita udah ngulangi berkali-kali. Apa? Silakan Mbak Nurma, jawabannya apa? Dari yang kok tangkep wes, kalau nasibmu atau keadaanmu kayak gini gimana? Haidnya 10 hari biasanya ditandai dengan lendir putih di akhirnya, kemudian di 4 dan kelima itu ya nggak keluar haid. Nah, maka itu hukumnya apa, Mbak Nurma? Mbak Nurma dulu. Hukumnya masih haid ya. Jadi kalau jelas, ini enak nih beliau ini. Jadi jelas tuh haidnya rentangnya tanggal 1 sampai 10 misalnya gitu. Nah, dia tandanya juga enak tuh. Pasti tandanya adalah biasanya keluar lendir putih. Nah, kalau di tengah-tengahnya 45 atau 56 atau 567 gitu kan, nggak haid, maka itu dihitung haid, saudara-saudara. Gitu ya. Maka ini tadi Ustadz Sunnah ini kasihan nih. Ya, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan enggak. Padahal kita bahas 3 kitab itu mengatakan begitu semua. Yang kebetulan memang kitabnya yang nyusun Syekh Utsaimin semua gitu loh. Makanya saya selalu katakan ya kepada kalian, kalau kita sedang belajar kitab apa, fokus di situ. Jangan bayangkan kitab yang lain. Karena nanti buyar gitu. Kamu sedang membaca fikih Syafi'iyah, jangan ngayal fikih yang lain. Ya, nanti buyar gitu. Karena fokusnya harus pada fikih yang kita sedang pelajari. Nah, kembali ke sini, ya maka kita sudah membaca 3 kitab dari Syekh Utsaimin, ya darah kebiasaan wanita. Kemudian tanya jawabnya juga udah 2 kali kita baca, gitu kan. Yang satu dikasih judul 60 pertanyaan, yang nomor 2-nya dikasih judul 52 pertanyaan, nggak apa-apa. Isinya kan hampir sama, gitu kan. Itu cuma versi penerjemahannya aja. Nah, semuanya mengatakan atau menjelaskan bahwasanya, ya ketika ada suci di antara waktu haid, maka itu dianggap haid. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, qadarullah masa fa'al. Saya tidak bisa join kajian pada subuh karena harus menyiapkan keperluan anak dan keluarga. Bagaimana pendapat ulama mengenai kisah saya ini? Mohon pencerahannya. Ini menyambung di atasnya tadi ya? Mau enggak? Kalau enggak harusnya dibikin 2 kali pengiriman itu biar enggak bingung. Tapi kalau nyambung ini, nah, terus ini pertanyaan, ada lagi sambungannya. Biasanya, berarti ini satu pertanyaan ya. Biasanya di hari ke-8 haid, saya sudah bersih. Namun kosotul baidoknya keluar di hari ke-10. Nah, apakah hari 8 sampai haid sudah bersih tapi belum keluar kosotul baidok, sudah boleh mandi atau beribadah? Nah, silakan dijawab Mbak Alimah. Jadi dia tanggal 54 nggak keluar haidnya. 67 keluar, 8 berhenti. Tapi dia hakul yakin haidnya itu selalu ditandai dengan lendir putih, ya, cairan putih yang berlendir. Sehingga dari tanggal 8, 9, 10 itu dia nggak haid, tapi 10 baru keluar itu lendir putihnya. Pertanyaannya 8, 9, 10 dia haid apa enggak? Sebelahnya? 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 Enggak semua. Ya. Kalau jawaban dari saya mengacu pada apa yang kita pelajari, ya dia masih haid. Karena tanda sucinya adalah lendir putih. Ya, jadi apa yang terjadi sama beliau ini, yaitu tanggal 45 itu masih dihitung haid walaupun nggak keluar, karena beliau dari awal sudah mengatakan haid saya 10 hari gitu. Ditandai dengan qosatul baidho. Nah, sehingga ketika kemudian ini belum keluar qosatul baidhonya, kok kemudian berhenti haidnya, maka dia masih dihitung haid. Ini para wanita aja jawabannya enggak semua gitu. Ya, maka dibuka lagi kitabnya yang kemarin.
Baik, itu jawaban dari saya untuk pertanyaan yang panjang ini. Ada beberapa case ya, case terkait 4 dan 5, hari 45, kemudian case terkait dengan 8 dan 9. 8, 9, 10 baru kemudian keluar cairan itu. Nah, ini kalau dia tandanya adalah keluar qaswatul baidho ini, tapi kalau dia nggak ada tandanya, ya benar-benar cuma berhenti, maka jawaban 4 tadi, mbak-mbak 4 tadi itu benar semua. Artinya kalau dia nggak ada tanda ini, selama ini nggak ada tanda kayak gini, gitu kan, ya nggak usah ditunggu tanda ini, nggak pernah ada, gitu kan. Nah, maka karena nggak pernah ada, maka begitu berhenti di tanggal 8, maka haidnya selesai. Gitu ya. Tapi kalau ada, ya patokannya itu, gitu. Jadi jangan kemudian di skip, jangan kemudian dilewatin, jangan. Wallahu ta'ala alam.